Lu serius mau pulang ke kampung dan ngurus kebun lagi? Padahal, kalau lu mau gabung Ranger lagi, kami dengan senang hati akan menerima. Nah, bener tuh. Malah kalau bisa, Wukong dan Maxim juga sekalian ikut gabung jadi Eruditio Ranger. Makasih buat tawarannya, tapi gue udah nyaman hidup kayak gini. Ya, walaupun masalah tetap akan ada sih. Kalau gue sih ngikut aja sama Wukong. Tapi yang jelas Wukong nggak bisa jadi pasukan di tempat lain. Karena di kerajaannya aja dia udah sering disuruh jadi panglima perang, bahkan jadi raja. Tapi dia nggak pernah mau. Wah, iya juga. Ya, gue masih sering bantu-bantu di kerajaan monyet. Tapi gue lebih suka jadi rakyat biasa aja, kayak teman-teman gue yang lain di kampung sayur. Ini udah jadi pilihan gue buat hidup sederhana aja di kampung. Tapi nggak usah khawatir. Kalau kalian butuh bantuan lagi, gue dan teman-teman dari kampung sayur akan selalu siap membantu. Oke deh, gue hormatin keputusan kalian. Oh iya, kalau kalian dapat informasi tentang keberadaan reaktor merah, jangan lupa kasih tahu kami ya. Siap, tenang aja. Gue titip kota ini ke kalian ya. Kami pamit dulu. Gue jadi penasaran, kenapa banyak orang-orang kuat memilih hidup sederhana di kampung sayur? Entahlah, yang jelas suatu saat nanti kalau gue udah pensiun, gue juga mau tinggal di kampung sayur. Lu nggak latihan Alucard? Gak dulu deh, lagi males banget gue hari ini. Pengen nyantai aja. Tumben lu nggak main sama anak-anak kampung sayur. Dibilang gue lagi pengen nyantai. Entah kenapa kalau gue main ke kampung sayur, pasti ada aja masalah di sana. Ya namanya juga hidup. Kita kan juga sering dapat masalah. Dan mereka juga yang sering bantuin kita. Iya juga ya. Apalagi di kampung sayur banyak orang dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Ada samurai, pangeran monyet, jawara kickboxing. Jadi masalah pasti akan selalu ada aja. Ada pepatah bilang, masalah dan rezeki itu mirip. Lah, mirip apanya? Mau dicari atau enggak, dia pasti akan datang. Masya Allah, Ustadz Hayabusa. Kodok tuh. Astagfirullah, baru gue panggil Ustadz, langsung ngatain gue kodok lu. Itu emang ada kodok. Loh, itu bukannya kodok pembawa pesan dari kuil air utara? Apa isi pesannya? Kuil air utara telah diserang Dark Shadow. Nah, akhirnya ketemu juga lu, Boy. Kemana aja lu? Kok akhir-akhir ini jarang nongkrong? Iya nih. Gue lagi males aja keluar rumah. Ayolah, kita latihan lagi. Si Pak Wito udah nungguin tuh di pos ronda. Iya, Boy. Sama gue juga. Gue juga mau ikut latihan nih. Waduh, gue lagi nggak bisa nih. Gue masih ada kerjaan di laboratorium. Emang lu lagi bikin apaan sih? Oh iya, kemarin pas malam-malam gue ngeronda dan lewat rumah lu, gue lihat ada ledakan cahaya merah dari jendela garasi lu. Ya itu adalah proyek rahasia. Maaf ya, lain kali aja deh gue ikut latihannya. Ya udahlah, Maro, nggak usah dipaksain. Kita latihan bertiga aja dulu. Latihan kita sampai sini dulu ya. Udah sore nih. Kita lanjut besok lagi. Oke, cuy. Ayo sini, Nyet. Istirahat dulu.
Gak kerasa kita udah seharian latihan. Gak kerasa gimana? Gue aja udah kecapean nih. Gimana progres latihan gue, Cow? Semua yang gue tahu udah gue ajarin ke lu. Makasih ya, Cow. Semoga aja gue bisa jadi sekuat lu. Dari pertama kali kita latihan bareng aja, gue udah ngerasa kalau lu lebih kuat dari gue, Nyet. Apalagi sekarang, setelah semua jurus gue ajarin ke lu. Emang masih belum cukup? Gue ngerasa gue harus jadi lebih kuat lagi agar gue bisa ngelindungin kerajaan monyet dan teman-teman gue. Lu nggak perlu sampai maksain diri lu kayak gini, Nyet. Lagian masalah apapun yang nantinya akan lu hadapin, kita sebagai teman pasti akan selalu ada buat bantuin lu. Tapi kalau lu masih mau latihan lebih banyak ilmu bela diri, gue saranin lu coba ikut latihan sama Alucard dan Hayabusa di Kuil Angin Selatan. Gue yakin lu pasti cocok kalau latihan di sana. Apalagi sebelumnya lu udah sering latihan di Kuil Api Timur. Iya juga. Ya udah, nanti anterin gue ke sana ya. Oke, siap. Hati-hati Hayabusa. Kalau ada apa-apa langsung kabarin gue. Oke Alucard, semoga aja senjata pusaka kuil air utara belum diambil sama mereka. Biasanya sih tiap kuil akan langsung menyimpan senjata pusakanya di tempat rahasia begitu ada serangan. Masalahnya serangan Dark Shadow sangat cepat dan tidak bisa dideteksi dari awal. Semoga aja para penjaga kuil masih sempat mengetahui serangannya sebelum para ninja Dark Shadow mencapai tempat senjata pusaka. Loh, mau kemana lu Hayabusa? Gue akan pergi ke kuil air utara. Gue dapat kabar kalau mereka telah diserang Dark Shadow. Dark Shadow? Apaan tuh? Dark Shadow adalah organisasi para ninja pengkhianat yang bertujuan untuk mengumpulkan semua sumber kekuatan di dunia untuk kepentingan mereka. Lu nggak ikut Alucard? Gue akan jagain kuil angin selatan karena bisa aja Dark Shadow juga akan menjadikan kuil ini sebagai target berikutnya. Ya udah, gue pamit dulu ya. Kalian berdua ngapain kesini? Padahal Wukong mau latihan ilmu bela diri sama kalian. Tapi kalau keadaannya lagi gawat kayak gini ya, lain kali aja deh. Bisa kok. Kebetulan lu bisa latihan di sini sambil nemenin gue jaga kuil ini. Kerusakannya sangat parah. Dark Shadow benar-benar menghancurkan tempat ini. Apakah tidak ada yang selamat dari peristiwa ini? Terlalu banyak mayat yang ada di sini. Ada yang hangus terbakar dan ada pula yang membeku. Melihat kerusakannya, mustahil jika masih ada yang hidup. Oh iya, senjata pusakanya. Gue harus segera mengeceknya. Tolong. Apa? Ada yang masih selamat? Lu di mana? Tolong, di sini. Di sana ternyata. Hati-hati, luka lu lumayan parah. Ayo, gue bantu untuk nyari pertolongan medis. Tidak perlu. Nyawaku tidak lebih penting dari senjata pusakanya. Cepat, selamatkan senjata pusaka sebelum diambil oleh mereka. Dan larilah secepat mungkin. Jangan kau lawan mereka, karena kekuatan mereka sangat mengerikan. Jadi mereka masih ada di sini. Gue harus dapetin senjata pusakanya. Sial, senjatanya udah nggak ada. Gue terlambat. Serangan Dark Shadow sangat cepat dan brutal. Kayaknya para penjaga kuil harus bersatu untuk membasmi mereka. Siapa di sana? Kurang ajar. Apa masih ada anggota Dark Shadow di sini? Gue harus kejar mereka.
Berhenti lu. Di mana senjata pusakanya? Hayabusa, untuk apa penjaga kuil angin selatan mencari senjata pusaka kuil air utara? Sebagai salah satu penjaga kuil, gue akan membawa senjata pusaka kuil air utara untuk disimpan di kuil angin selatan. Itu artinya lu akan melanggar aturan kuil. Semua kuil dilarang merebut dan mengambil senjata pusaka kuil lain. Siapa dia? Kenapa dia tahu aturan itu? Daripada senjata pusaka itu jatuh ke tangan Dark Shadow, lebih baik kami yang menyimpannya. Lalu, apa bedanya kalian dengan Dark Shadow? Satu kuil ingin mempunyai 2 senjata pusaka. Itu aja udah melambangkan keserakahan. Percuma gue bicara dengan dia. Buang-buang waktu aja. Mending gue kalahin dia dan paksa dia ngasih informasi yang dia punya. Kalau di kuil angin selatan ini, aliran ilmu bela dirinya spesialis pemakai senjata ya? Iya, Nyet. Terutama senjata pedang dan sejenisnya. Tapi sebenarnya Hayabusa juga punya ilmu ninjutsu. Tapi ya susah banget buat dipelajari. Ngantuk banget gue. Bukannya di kuil api timur juga sama-sama spesialis pengguna senjata juga? Kalau di sana emang mempelajari penggunaan senjata, terutama tongkat. Tapi kalau aliran bela diri utamanya adalah kungfu tinju kera. Wah, kok gue baru tahu? Padahal gue udah lama pengen belajar aliran tinju kera. Kalau gitu, nanti gantian gue yang ngajarin lu. Kebetulan gue udah nguasain semua jurus tinju kera. Lo mau ikut latihan juga, Alucard? Lah, udah tidur dia. Buset, langsung pulas lagi. Udah kayak orang pingsan aja. Semoga aja malam ini kampung kita aman. Gak ada kejadian yang aneh-aneh. Yang penting kita waspada aja lah. Kalau ada yang mencurigakan ya kita ciduk. Oke deh, tenang aja. Gue udah latihan ilmu bela diri sama Maro dan Pakuito. Anjir, niat banget lu latihan sama mereka. Padahal mereka kan kalau latihan suka nggak ngotak. Ya mau gimana lagi, gue juga harus jadi lebih kuat. Soalnya akhir-akhir ini kita sering bermasalah sama orang-orang yang kekuatannya di luar nalar. Iya juga sih. Kayak beberapa waktu yang lalu gue juga sempat bertarung ngelawan manusia setengah robot. Loh, seriusan Maxim? Si Maro waktu itu juga sempat mergokin maling yang sebagian tubuhnya kayak robot. Tapi Maro sama Pakuito berhasil ngalahin dia. Wah, GG juga. Waktu itu gue, Wukong, Chow, dan beberapa orang lain gak berdaya ngelawan manusia robot itu. Kacau lah pokoknya. Dia benar-benar gak bisa dikalahin. Makanya sekarang Wukong lagi latihan lebih keras lagi biar bisa jadi lebih kuat. Terus sekarang Wukong lagi latihan di mana? Kemarin sih dia latihan sama Chow. Tapi katanya setelah latihan sama Chow, dia bakal lanjut latihan di kuil angin selatan. Wah, bener-bener serius nih si Wukong. Kalau gitu gue juga harus lebih keras lagi latihannya. Gimana? Apakah lu berhasil nemuin keberadaannya? Maaf Tuan Muda Hayato, saya terlambat tiba di sana. Jadi saya kehilangan jejaknya. Tapi nggak ada yang lihat keberadaan lu kan? Semua penjaga kuil telah tewas. Tapi saya bertemu dengan seseorang. Apa? Jadi ada yang ngelihat lu di sana? Iya, benar Tuan. Siapa? Lu kenal sama dia? Dia adalah Hayabusa. Lu harus lebih hati-hati lagi lain kali. Kalau udah begini, kayaknya gue harus turun tangan. Tapi Tuan, ini terlalu berbahaya. Udah, tenang aja. Gue udah menguasai kekuatan baru. Kekuatan baru? Benar,
Awakening level 2. Lu gimana sih, Nyet? Ingat, ini pedang, bukan tongkat. Maaf, udah kebiasaan. Ternyata susah juga pakai pedang. Itulah salah satu alasan gue jarang latihan pakai senjata. Ribet. Mending langsung aja baku hantam pakai tangan dan kaki. Tapi kan kalau kita pakai senjata, jangkauan serangan kita akan semakin luas. Dan kalau senjata kita bagus, itu bakal ningkatin damage serangan kita. Kalau jangkauan serangan bisa gue akalin pakai kecepatan. Tapi kalau masalah damage, kayaknya emang harus gue tingkatin lagi sih. Tapi kalau kecepatan kita udah bagus, damage kita udah kuat, dan jago pakai senjata, berarti udah level dewa itu mah. Asli, gue juga mending mundur kalau ketemu lawan sejago itu. Kalau gitu, gue bakal jadi orang yang nguasain semua itu. Ini ninja dari mana sih? Kenapa tiba-tiba nyerang kuil api timur? Loh, Wukong, ada apaan nih? Halo Sun, gimana kabar lu? Gue sehat-sehat aja kok. Malah ini gue habis olahraga. Syukur deh. Kalau kuil api timur gimana? Aman? Nah, itu dia. Gue baru aja olahraga ngalahin 2 ninja yang nyerang kuil api timur. Apa? Jadi mereka udah sampai sana? Loh, lu tahu soal serangan ninja ini? Iya Sun, kuil air utara udah mereka hancurin, dan senjata pusakanya udah hilang dicuri. Ini gue sekarang lagi sama Alucard dan Zhou, jagain kuil angin selatan. Apa gue pulang aja ke kerajaan monyet ya? Buat bantu lu jagain kuil api timur. Tenang Wukong, di sini aman kok. Walaupun segel pelindung kerajaan kita udah nggak ada, tapi para pasukan monyet sudah berlatih dengan semakin keras. Jadi lu nggak usah khawatir. Ya udah deh, kalau gitu kabarin gue kalau ada apa-apa ya. Oke, siap Pangeran Wukong. Ternyata mereka memang mengincar semua senjata pusaka kuil. Terus, ini mayat ninja mau diapain ya? Apa? Kemana mereka? Itu Hayabusa udah pulang. Gimana Hayabusa? Senjata pusakanya masih ada. Gue terlambat. Senjata pusakanya udah nggak ada. Apa? Keadaan di sana benar-benar mengerikan. Tidak ada satupun penjaga yang selamat. Gila, berarti kekuatan mereka emang gak main-main. Padahal butuh kekuatan yang sangat besar untuk menaklukkan sebuah kuil. Dan mereka juga menguasai beberapa elemen dan ninjutsu. Banyak mayat para biksu yang terbakar dan membeku di sana. Jadi benar-benar gak ada yang tersisa. Tapi gue sempat bertemu seseorang di sana. Siapa? Anggota Dark Shadow? Gue juga nggak tahu. Dari skill pedangnya sih gue yakin dia bukan orang sembarangan. Tapi gue juga nggak tahu apa maksud dan tujuan dia ada di sana. Berarti kita harus ningkatin semua pengamanan dan menambah jumlah penjaga. Nanti gue panggil teman-teman yang lain buat kesini deh. Dan semua penjaga harus menguasai ninjutsu. Karena musuh kita adalah pengguna ninjutsu juga. Aduh, gue bego banget lagi kalau belajar ninjutsu. Tenang aja, gue bakal ajarin kalian sampai bisa. Ternyata Hayabusa telah kembali ke sini. Apakah kita akan menyerang kuil angin selatan malam ini? Waktunya tidak tepat. Lu lihat orang yang ada di sana, yang rambut putih. Kenapa emangnya?
Entah kenapa gue merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari orang itu. Tapi kelihatannya dia cuma manusia biasa. Tidak salah lagi, aura dewa pemakan iblis. Apa? Kok gue ngerasa ada yang ngawasin ya? Kayaknya dia tahu keberadaan kita di sini. Mana mungkin dari jarak sejauh itu. Semuanya, cepat pergi dari sini. Bagaimana keadaan di sana? Kuil Angin Selatan sudah menerapkan siaga 1, Tuan. Terus kenapa? Bukankah kemarin kita berhasil menaklukkan kuil air utara yang juga menerapkan siaga 1? Kenapa kali ini kalian takut? Salah satu penjaga kuil Angin Selatan mempunyai aura dewa pemakan iblis. Jangan main-main lu sama gue. Benar, Tuan. Bahkan dia bisa merasakan keberadaan kami yang jaraknya sangat jauh. Hahaha. Menarik. Kalau gue bisa ngalahin dia, akan gue ambil jiwanya. Dan kekuatan dewa pemakan iblis akan jadi milik gue. Ketemu juga kalian. Hayato, mau apa lu? Cepat, kembalikan senjata pusaka kuil air utara. Apa urusan lu dengan senjata itu? Urusan gue bukan urusan kalian. Cepat serahkan atau apa? Hahaha. Anak ingusan ini mau coba-coba menggertak. Kurang ajar. Tunggu pembalasan kami. Ada apaan nih Alucard? Wukong bilang lu butuh banyak orang buat jagain kuil Angin Selatan. Iya benar, semua kuil lagi siaga 1. Karena ada organisasi ninja yang ingin menaklukkan dan merebut semua senjata pusaka kuil. kok nggak habis-habis ya masalahnya? Ada aja. Nah, gue jadi ingat perkataan seorang ustadz, Kola Hayabusa. Masalah dan rezeki itu mirip. Mau dicari atau enggak, dia pasti akan datang. Anjir, malah ngasih kata-kata hari ini. Kalau masalah jaga kuil doang mah gampang. Kita kan udah sering ngeronda jagain kampung. Masalahnya musuh kita kali ini benar-benar kuat. Mereka ninja yang menguasai berbagai elemen dan ninjutsu. Tuh kan, lagi-lagi lawan kita orang-orang yang kekuatannya di luar nalar. Oh iya, Boy sama Hayato mana? Kok nggak ikut? Boy lagi sibuk ngerjain suatu proyek di laboratorium. Kalau Hayato katanya lagi ada urusan keluarga. Ya udahlah, ayo kita ke halaman tengah dan ikut latihan dulu. Si Maro sama Pak Kuito juga udah ada di sana. Latihan apaan? Hayabusa mau ngelatih ninjutsu buat semua yang menjaga kuil ini. Setiap manusia mempunyai aliran energi di dalam tubuhnya. Ada yang bisa menggunakannya menjadi kecerdasan, ada yang menggunakannya menjadi kekuatan fisik, dan ada juga sedikit manusia yang bisa menggunakannya menjadi kekuatan elemen. Gue minta semuanya untuk fokus dan rasakan energi dalam tubuh kalian. Kemudian fokuskan untuk menjadi elemen yang kalian inginkan. Anjir, udah kayak avatar dia. Lu yakin Maxim bisa gitu juga? Elemen yang gue kuasai cuma elemen makanan. Teman-teman, sebenarnya gue udah menguasai elemen angin. Serius Maro? Kok gue baru tahu? Nih, lihat sendiri kalau nggak percaya. Lu jangan ngarang, Maro. Anjir, bau banget. Bau bangke tikus.
kuil angin selatan melakukan siaga 1, dan salah satu penjaga yang ada di sana memiliki energi dewa pemakan iblis. Apa? Gue kira itu hanya mitos. Entahlah, gue juga belum bertemu langsung dengan dia. Kalau gitu, bagaimana kalau kita serang kuil angin selatan malam ini? Tapi, kita harus mempunyai persiapan yang matang, karena kuil angin selatan pasti juga telah siap untuk bertahan dari segala serangan. Dalam penyerangan kali ini, kita akan menggunakan senjata pusaka kuil air utara. Senjata ini bisa menyerap segala energi kehidupan, termasuk pemilik dewa pemakan iblis. Kita akan serap energinya untuk menambah kekuatan kita. Tapi, Ketua tidak mungkin akan mengizinkan kita membawa senjata pusaka kuil air utara, karena dia melarang kita menggunakannya sebelum semua senjata kuil telah kita kuasai. Jangan khawatir, Ketua sedang dalam misi menaklukkan kuil tanah barat. Jika kita berhasil menaklukkan kuil angin selatan, dia pasti akan senang. Baiklah, kalau begitu, ayo kita siapkan semua pasukan dan kita serang kuil angin selatan. Ternyata ada efek samping dari penggunaan awakening level 2. Padahal gue baru mengeluarkan 50%-nya. Kayaknya gue harus latih lagi dan mencari cara untuk mengurangi efek sampingnya. Tuan Muda Hayato, apa yang terjadi dengan mata Anda? Gue nggak apa-apa kok. Cuma sedikit luka akibat pertarungan semalam. Apakah itu efek samping dari awakening level 2? Udah gue bilang ini akibat pertarungan semalam. Gimana tugas yang gue kasih ke lu? Setelah beberapa informasi saya dapatkan, dalam waktu dekat, Dark Shadow pasti akan menyerang kuil angin selatan. Lalu, apakah kita akan ikut membantu melindungi kuil angin selatan? Enggak, biarin aja jika Dark Shadow ingin menyerang. Kita akan memanfaatkan situasi penyerangan itu. Kenapa lu nggak mau mempelajari ilmu ninjutsu, Chow? Percuma Hayabusa. Dulu gue udah pernah nyoba belajar ninjutsu mati-matian, tapi ternyata energi dalam tubuh gue nggak keluar. Kayaknya energi dalam tubuh lu udah keluar dalam bentuk energi fisik. Makanya ilmu bela diri lu bisa sekuat dan secepat ini. Emang bisa gitu? Bisa, Chow. Soalnya walaupun lu nggak punya ilmu ninjutsu, tapi kecepatan dan kekuatan lu bisa ngalahin orang yang jago ninjutsu. Kalau gitu kemungkinan Wukong nggak akan bisa mempelajari ninjutsu ini. Loh, kenapa gitu? Ilmu bela diri Wukong udah lebih cepat dan lebih kuat dari gue. Kayaknya semua energi tubuhnya udah berubah jadi kecepatan dan kekuatan fisik. Kayaknya kita berdua yang salah. Lu lihat tuh, dia telah mengubah energi tubuhnya menjadi elemen angin dan petir. Loh, apa yang terjadi sama Wukong? Gila, sebenarnya kekuatan apa yang ada di dalam tubuh Wukong? Baru kali ini gue lihat ada orang yang langsung membangkitkan dua elemen sekaligus. Dark Shadow, malam ini kita akan menyerang kuil angin selatan. Jika kita berhasil menaklukkannya, kita akan mendapatkan satu lagi senjata pusaka. Kita akan menyerang dari segala arah. Bunuh siapapun yang ada di sana. Jangan sampai ada korban yang masih hidup dalam kesakitan. Sesuai dengan prinsip Dark Shadow. Kematian akan mengakhiri penderitaan. Lo nggak apa-apa kan, Nyet? Tadi pas latihan ninjutsu, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang bisikin gue. Bisikan apaan? Pinjam dulu 100. Bukan.
Tapi gue juga nggak ngerti sama bahasanya. Setelah itu tubuh gue terasa ringan banget. Dan gue ngerasa ada energi aneh yang mengalir di seluruh tubuh gue. Itu adalah energi yang berhasil lu ubah jadi elemen angin dan petir. Coba lu keluarin lagi energinya sedikit aja dan lu fokusin di tangan lu. Kayak waktu gue fokusin energi jadi elemen api di tangan gue. Oke deh, gue coba. Maaf, kalian nggak apa-apa? Kira-kira dong Nyet, disuruh ngeluarin petir di tangan, malah sampai kita berdua ikut kena juga. Gue masih belum bisa ngendaliin kekuatannya. Ya udah deh, nanti gue bakal lebih intens lagi buat ngajarin lu cara ngendaliin energinya. Oh iya, yang lain gimana? Mereka pada ngeluarin elemen apa? Yang lain belum pada bisa ngeluarin elemen apapun. Paling tadi si Alucard nguasain elemen mimpi, sama Marong ngeluarin elemen kentut lagi. Tadi lu berhasil ngeluarin elemen apa, Alucard? Gak tahu, tadi gue ketiduran. Lah, gimana? Lu kan temen deket Hayabusa. Kirain lu udah sejago dia. Dari dulu gue emang gak pernah bisa nguasain ninjutsu. Kayaknya ilmu ini emang cuma bisa dikuasain sama orang-orang tertentu. Lo sendiri gimana? Udah bisa nguasain elemen apa? Gue juga belum bisa sih. Tapi tadi pas gue latihan, gue ngerasain hawa dingin. Apa mungkin gue bakal punya elemen es ya? Dingin, tetapi tidak kejam. Alah, paling masuk angin lu. Oh iya, kapan para ninja itu bakal nyerang? Ya mana gue tahu. Kita cuma bisa nunggu dan selalu waspada. Pokoknya jangan sampai senjata pusakanya diambil oleh mereka. Ya udah deh, ayo kita semangat menjaga kuil ini. Jangan sampai lengah sedikit pun. Siap. 5 menit kemudian. Sejauh ini mah aman-aman aja kok Nyet. Dari tadi juga nggak ada tanda-tanda serangan apapun. Gue malah ngerasa ada kehadiran energi jahat di sekitar sini. Gimana maksudnya? Gue nggak ngerasa apa-apa. Awas Maxim! Gawat, kita diserang. Gimana sih Adam sama Alucard? Kok nggak ada peringatan apapun? Cepet Maxim, bunyiin tanda peringatannya biar gue tahan mereka. Oke Nyet. Akhirnya momen yang gue tunggu-tunggu datang. Gue mah heran sama lu. Kita lagi diserang gini malah senang. Ini ninja kok makin banyak aja yang datang. Lu nggak apa-apa Pak Vito? Tangan gue sakit banget. Anjir, ini yang datang nggak habis-habis. Siapapun, tolong kesini. Gue butuh bantuan. Dark Shadow udah sampai sini. Apa kita nggak keluar aja dan lawan mereka? Kita harus siaga di sini karena kita adalah pertahanan terakhir. Kalau mereka sampai masuk ke sini, gue akan berjuang mempertahankan senjata pusaka ini sampai titik darah penghabisan.
Tolong, gue butuh bantuan. Itu suara Maro minta tolong. Kayaknya nyawanya dalam bahaya. Ya udah deh, lu bantu Maro dulu sana, biar gue yang jaga di sini. Dark Shadow benar-benar membawa pasukan besar dalam penyerangan ini. Apakah Tuan Hayato yakin tidak ingin membantu teman-teman Tuan yang ada di sana? Waktunya belum tepat. Dan lu jangan remehin anak-anak kampung sayur. Gue yakin mereka pasti bisa mengatasi Dark Shadow. Hahaha, semua energi lu akan gue serap. Bahkan termasuk energi kehidupan lu. Jam berapa nih? Waduh, gue ketiduran. Gue kan lagi jagain kuil angin selatan. Lah, si Adam juga ketiduran. Dam, bangun. Bangun. Ah elah, susah banget lagi dia dibangunin. Dam, bangun Dam. Ada apaan sih? Paginya masih lama nih. Udah dibangunin aja. Sadar woi, lu disuruh jagain kuil malah tidur. Oh iya. Waduh, kok lu nggak bangunin gue sih? Gue juga ketiduran sih tadi. Terus gimana? Keadaannya masih aman kan? Itu suara apa di dalam, Alucard? Jangan-jangan Dark Shadow udah datang menyerang kuil ini. Apa? Ya udah, ayo kita cek ke dalam. Gila, gue udah gak sanggup lagi, cow. Jumlah mereka banyak banget. Iya, Maro. Gue juga udah kehabisan tenaga ngelawan mereka. Tenang, masih ada gue. Tapi luka lu gimana? Gue masih bisa bertarung dengan satu tangan. Ya, walaupun luka di tangan gue sakit banget. Jangan maksain, Pak Kuito. Kalau lu tetap bertarung, bisa-bisa pendarahan lu makin parah. Sial, mereka nggak habis-habis. Kalau ini jadi pertarungan terakhir kita, gue merasa bangga bisa kenal dan berjuang bersama kalian. Siapa dia? Wah, gila, keren banget. Kecepatan dan kekuatannya juga di luar nalar. Ini gue, Boy. Apa? Jangan coba-coba lu mengambil pedang itu. Boleh juga lu. Saatnya gue menyerap semua kekuatan lu.
Ada apa dengan kekuatan gue? Pasti lu mulai melemah dan kehilangan kekuatan lu. Karena senjata pusaka kuil air utara ini bisa menyerap energi yang ada di tubuh makhluk hidup. Tapi mengapa? Tiba seakan kau. Kenapa tombak ini tidak berpengaruh padanya? Karena sumber kekuatan gue bukan dari energi tubuh. Sekarang saatnya gue kalahin kalian semua. Ice, bawa tombak ini bersama pedang pusaka itu. Gue akan kalahin orang ini dulu. Baiklah. Sejauh ini, anak-anak kampung sayur masih bisa mengimbangi kekuatan Dark Shadow. Gue bilang juga apa? Mereka udah biasa ngelawan orang-orang kuat. Tapi kita nggak tahu bagaimana keadaan di dalam. Semoga aja Chow dan Hayabusa bisa nanganin semua ninja ini. Tuan, lihat di sana. Ada orang yang keluar dari dalam kuil. Apa? Dia berhasil mencuri pedang pusaka kuil angin selatan. Sekarang bagaimana, Tuan? Ayo, kita kejar dia. Kalian gak apa-apa? Gue nggak apa-apa kok. Tapi Wukong, Tubuh gue lemes banget. sabar Wukong. Lu banyak kehilangan energi karena diserap tadi. Jangan banyak gerak dulu. Lu masih lemah. Sebenarnya mereka siapa sih? Mereka adalah organisasi ninja Dark Shadow. Mereka punya tujuan untuk mencuri semua senjata pusaka kuil. Senjata pusakanya mana? Gue gagal mempertahankannya. Jadi, mereka berhasil mengambil senjata pusaka kuil angin selatan. Maaf ya, gue terlambat datang ke sini. Bukan salah lu kok. Malah kami harus berterima kasih. Mungkin kalau lu nggak kesini, kami udah mati. Sialan, siapa orang tadi? Kekuatan dan kecepatannya seperti bukan manusia. Untungnya, gue berhasil kabur dengan membawa senjata pusaka ini. Hahaha. Misi kali ini berjalan sesuai rencana. Mau apa kalian? Serahkan senjata pusaka itu. Serahkan senjata pusaka itu. Hahaha. Lu pikir bisa ngalahin gue? Dengan dua senjata pusaka ini di tangan gue, ngalahin kalian berdua akan semudah membalikan telapak tangan. Akan gue serap kekuatan mata itu. Apa? Bagaimana mungkin? Ayo Kenta, kita pergi dari sini. Baik, Tuan. Teman-teman, gue minta maaf ya. Gue juga minta maaf. Gara-gara gue ketiduran, kita jadi nggak bisa ngasih peringatan lebih awal. Semuanya jadi kacau gini gara-gara kelalaian gue. Udahlah, kami juga nggak nyalahin kalian kok. Lagian, emang kekuatan kita aja yang belum cukup buat ngelawan pasukan Dark Shadow. Tapi kita termasuk beruntung masih bisa selamat. Nah, itu yang terpenting. Jadi kita bisa memulihkan kekuatan
dan kita serang balik markas Dark Shadow. Nah, setuju. Kita harus rebut kembali pedang pusaka kuil angin selatan. Gue mah pasti ikut. Dan kali ini gue janji gak bakal ketiduran lagi. Tapi masalahnya kita nggak tahu di mana markas Dark Shadow. Tenang, gue tahu kok di mana markas mereka. Lu serius, Boy? Kok bisa? Emang lu tahu dari mana? Waktu semalam gue ngelawan ninja kuning, gue sempet nempelin micro GPS pelacak di bajunya. Jadi gue bisa tahu di mana posisi dia sekarang. Nah, cerdas. Emang paling jenius lu, Boy. Kapan kita akan nyerang markas Dark Shadow? Gue sih pengen secepatnya, tapi kita juga butuh latihan lagi dan persiapan yang lebih matang. Oh iya, keadaan lu gimana, Wukong? Gue udah sehat kok. Energi gue udah pulih lagi. Serius? Gue kira pemulihan lu bakal memakan waktu yang lama. Soalnya energi lu kemarin lumayan banyak yang keserap. Jangan bohong lu, Nyet. Orang tadi aja lu mau pingsan lagi pas keluar dari kamar mandi. Gue tahu lu pasti ingin secepatnya merebut kembali senjata pusaka itu. Tapi lu juga harus fokus dulu sama pemulihan lu. Kalau kita kesana dengan persiapan seadanya, itu sama aja kayak kita bunuh diri. Kalau gue kan sehat-sehat aja nih. Gue boleh nggak latihanin jutsu lagi? Buat yang fisiknya udah sehat dan energinya udah pulih, kalian boleh lanjutin lagi latihannya. Pokoknya kita harus jadi lebih kuat dan lebih siap untuk melawan Dark Shadow lagi. Di mana tombak pusaka kuil air utara? Hayato telah merebutnya dari tangan gue. Bagaimana mungkin? Kenapa nggak lu lawan dan kalahin dia? Entah kekuatan apa yang ada di matanya. Dia berhasil menukar tombak yang ada di tangan gue dengan katana miliknya. Setelah susah payah kita mendapatkan pedang pusaka kuil angin selatan, kita malah kehilangan tombak pusaka. Jangan khawatir. Gue akan cari dan dapetin lagi tombak itu. Memang begitu seharusnya. Cepat, rebut kembali tombak itu sebelum ketua pulang dan mengetahui kalau tombaknya telah hilang. Baik, awas aja lu Hayato. Gue nggak akan mengampuni lu. Udah Pak Wito, lu istirahat aja dulu. Gak usah mikirin latihan. Luka lu aja belum sembuh. Tenang, luka gini doang mah bukan apa-apa. Gue bakal ikut latihan walaupun cuma dengan satu tangan. Percuma lu ngasih tahu Pak Wito. Dia mah kalau udah punya pendirian gak bakal mau dengerin orang lain. Ya udah deh, terserah lu Pak Wito. Dengan lebih banyak latihan, gue akan jadi makin kuat. Kalau gue makin kuat, gue juga akan makin cepat sembuhnya. Iya enggak? Hahaha. Mana ada orang kuat tanpa latihan keras. Pada latihan nih. Lu Boy. Iya nih. Bagus deh, bagus. Lu mau ikut latihan juga, Boy? Gimana ya? Dia mah nggak usah latihan juga udah bisa ngalahin Dark Shadow sendirian. Udah kuat dia. Gimana sih lu? Tadi bilangnya nggak ada orang kuat tanpa latihan. Akhirnya setelah ratusan tahun, tombak ini telah kembali ke tangan keluarga kita. Sayang sekali, perjanjian keluarga Yagami dan kuil air utara harus berakhir di sini. Ya, mau gimana lagi? Ratusan tahun lalu, keluarga Yagami menitipkan tombak pusaka ini di kuil air utara. Dan dalam perjanjian disebutkan kalau kuil utara telah hancur, maka tombak ini akan kembali ke keluarga Yagami. Tapi banyak orang yang telah mengetahui kekuatan tombak pusaka ini.
Apakah Tuan Hayato yakin ingin menyimpannya sendiri? Karena pasti akan ada banyak penjahat kuat yang ingin menguasai tombak ini, terutama Dark Shadow. Cepat atau lambat, pasti mereka akan mencari dan menyerang Tuan Hayato. Tenang aja, gue akan menyimpan ini di suatu tempat rahasia yang akan sangat sulit dijangkau siapapun. Memangnya ada? Tempat apa itu? Kuil petir. Lakukan tugas ini dengan cepat dan tepat. Jangan sampai gagal. Baik, gue pastikan tombak pusaka akan kembali ke tangan kita. Dan kali ini akan gue habisi Hayato. Ketua telah pulang. Apa? Hormat kami kepada Ketua Oni, pemimpin tertinggi Dark Shadow. Jadi, kalian telah berhasil mendapatkan pedang pusaka Kuil Angin Selatan. Hahaha. Bagus. Gue juga telah berhasil mendapatkan senjata pusaka Kuil Tanah Barat. Jadi, tinggal Kuil Api Timur yang harus kita taklukkan. Maaf Ketua, tapi masih ada satu masalah. Masalah apa? Tombak pusaka kuil air telah lepas dari tangan kita. Bagaimana mungkin? Setelah kami berhasil mendapatkan senjata pusaka kuil angin selatan, 2 orang samurai menyerang saya dan mereka mengambil tombaknya. Jadi, kalian telah melanggar peraturan. Kalian menggunakan tombak pusaka itu sebelum senjata lain terkumpul. Maafkan kami, Ketua. Gue gak mau tahu. Kalian berdua harus mendapatkan kembali tombak pusaka itu. Kita mau apa ke sini? Gue akan pergi ke kuil petir. Setahu saya, kuil elemental hanya ada di 4 arah mata angin. Kuil air utara, kuil api timur, kuil angin selatan, dan kuil tanah barat. Gue kira juga begitu awalnya. Tapi ternyata ada kuil petir di arah menuju ke atas. Maksudnya gimana? Kuil ini ada di atas langit? Ya nggak sampai langit juga. Lebih tepatnya di atas awan. Tuan Hayato tahu dari mana? Dulu gue pernah dibawa oleh seekor Pegasus ke sana. Artinya cara kita ke sana adalah dengan... Benar. Gue akan memanggil Pegasus itu untuk menjemput gue di sini. Ini adalah peluit yang diberikan oleh penjaga kuil petir untuk memanggil Pegasus. Tinggal gue tiup sekencang mungkin, maka Pegasus akan datang. Gimana Tuan? Apa ada masalah? Kenapa Pegasus nggak datang menjawab panggilan gue? Terus sekarang bagaimana Tuan? Kita cari cara lain untuk mencapai kuil petir. Gila, itu si Alucard latihan pedang udah berjam-jam. Apa nggak capek dia? Dia pasti ngerasa bersalah banget atas kejadian ini. Ya gue juga sih. Tapi gue bingung nih mau latihan apa. Sama Dam, gue mau latihan ninjutsu, tapi nggak bisa-bisa. Mau latihan pedang juga nggak jago-jago amat. Kemampuan kita emang cuma bela diri dasar aja, Maxim. Ya udahlah, ayo kita latihan bela diri aja. Siapa tahu nanti bisa berguna buat ngelawan Dark Shadow. Sepertinya Hayato sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Di mana kita harus mencari dia? Dia pasti sedang membawa tombak pusaka untuk disembunyikan. Kalau kita gagal merebut tombak itu, Ketua pasti akan membunuh kita. Maka dari itu, kita tidak boleh gagal kali ini. Kami baru saja mendapat laporan kalau Hayato dan pengawalnya berada di hutan menuju ke arah bukit membawa tombak pusaka. Mau apa mereka ke bukit?
Apa mungkin di sana ada tempat rahasia yang akan dijadikan Hayato sebagai tempat penyimpanan tombak pusaka? Kalau gitu, ayo kita ke sana sekarang. Apa ini tidak terlalu berbahaya, Tuan? Jika balon ini akan terbang hingga menembus awan, saya khawatir akan ada banyak petir yang menyambar. Ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menuju kuil petir. Entah kenapa Pegasus dan penjaga kuil petir nggak jawab panggilan gue. Kalau begitu, hati-hati, Tuan. Apa? Dark Shadow datang. Pergilah, Tuan. Saya akan menahan mereka di sini. Kurang ajar, Hayato akan kabur. Cepat, serang balon udaranya. Kenta! Kurang ajar, Hayato berhasil lolos. Akhirnya gue bisa sampai ke sini lagi. Tempat ini sedikit berbeda dari terakhir kali gue ke sini. Mungkin setelah bertahun-tahun penjaga kuil melakukan beberapa renovasi. Ya udahlah, mending gue langsung masuk aja. Penjaga, lu di mana? Penjaga. Di mana dia? Di sini. Syukurlah, ternyata dia masih di sini. Penjaga, gue mau menyimpan tombak pusaka di sini. Dengan senang hati, gue akan menerima tombak itu. Apa? Siapa dia? Dari pakaiannya, sepertinya dia adalah anggota Dark Shadow. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tahu dan sampai ke tempat ini? Jadi, lu samurai yang dimaksud itu ternyata keturunan Yagami. Lu sangat mirip dengan kakek moyang lu. Jangan sok kenal lu sama gue. Gue tahu, lu pasti anggota Dark Shadow. Hahaha. Gue lebih mengenal Yagami daripada lu. Karena gue dan dia pernah bersahabat. Apa? Omong kosong. Leluhur Yagami hidup ratusan tahun lalu. Benar. Begitupun dengan gue. Sebenarnya lu siapa? Dan apa tujuan lu mengumpulkan semua senjata pusaka? Gue adalah pemilik dari semua senjata pusaka kuil arah mata angin. Apa? Ratusan tahun yang lalu, semua kuil menjadi benteng pertahanan yang melindungi manusia dari serangan makhluk jahat. Keluarga Yagami menjaga kuil air utara, Sun Gokong menjaga kuil api timur, dan keluarga Alucard bersama para ninja menjaga kuil angin selatan, dan gue menjaga kuil tanah barat. Hingga suatu ketika, datanglah Raja Iblis dengan kekuatan yang sangat besar. Hingga semua penjaga kuil bersatu untuk melawan iblis itu. Tapi, dia terlalu kuat. Hingga akhirnya, seorang elf memberikan satu solusi, yaitu iblis itu harus disegel ke tubuh manusia terkuat menggunakan ritual dewa pemakan iblis. Dan akhirnya gue mengajukan diri agar iblis itu disegel ke dalam tubuh gue. Tapi iblis yang sudah tersegel itu terus memberontak di dalam tubuh gue. Setiap hari gue merasakan sakit yang luar biasa. Dan pada suatu malam, tiba-tiba semua penjaga kuil datang dan
mereka membunuh gue. Mereka khawatir jika iblis itu akan mengambil alih tubuh gue dan menyerang dunia ini lagi. Disitulah gue sangat kecewa. Mengapa gue yang sudah berkorban untuk mereka malah berakhir seperti ini? Dan saat itulah jiwa jahat iblis itu akhirnya melebur dalam kekecewaan gue. Tubuh gue pun dikubur dan kekuatan gue bersama iblis itu berubah menjadi keempat senjata pusaka yang kemudian dijadikan senjata pertahanan untuk menjaga kuil. Tapi kenapa lu masih bisa hidup hingga saat ini? Beberapa tahun yang lalu, sekumpulan ninja yang dianggap pengkhianat berhasil menemukan kuburan gue dan mereka melakukan ritual membangkitkan mayat. Jadi, tubuh ini adalah mayat yang sangat rapuh. Tapi, jika gue berhasil mengumpulkan semua senjata pusaka, maka kekuatan gue dan iblis itu akan hidup kembali dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi, bergabunglah bersama gue Yagami. Kita hancurkan semua kuil dan kerajaan di dunia ini. Dan kita buat semua manusia tunduk damai dalam pemerintahan gue. Jika semua kuil hancur, maka kestabilan dunia ini akan hilang dan bencana akan terjadi di mana-mana. Leluhur gue sudah benar menyegel orang kaya lu. Sampai kapanpun, keluarga Yagami nggak akan pernah beraliansi dengan iblis. Jadi kali ini, gue, Hayato Yagami, akan menyegel lu lagi. Hahaha. Baiklah kalau begitu. Akan gue habisi semua keturunan Yagami. Apa? Dia memiliki kekuatan mata itu. Kurang ajar, dengan tubuh mayat, tapi dia sudah sekuat ini. Dia tidak boleh dibiarkan membangkitkan tubuh dan kekuatan aslinya. Lu gak akan bisa kabur Yagami. Sampai neraka pun, lu akan gue kejar. Kemana lagi gue harus pergi? Semua kekuatan gue udah gue pakai. Bahkan untuk berdiri aja, gue nggak sanggup. Gue sangat terkesan pada lu Yagami. Lu berhasil menjadikan keturunan lu orang-orang yang kuat. Sayang sekali, kita tidak bisa beraliansi seperti dulu lagi. Perasaan gue kok jadi gelisah gini ya? Kenapa gue merasa sesuatu yang buruk telah terjadi? Lu mungkin bisa ngalahin gue, tapi lu nggak akan bisa mengangkat tongkat itu. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menggunakan tongkat pusaka kuil api timur. Orang-orang terpilih, gue lebih berhak karena gue adalah pemilik sebenarnya. Apa? Gak mungkin. Dengan ini, kekuatan gue akan bangkit dengan sempurna. Dark Shadow berhasil mencapai tujuannya, yaitu mengumpulkan semua senjata pusaka
dan membangkitkan kekuatan Oni dalam bentuk tubuh yang sempurna. Lalu, apakah Hayato masih hidup? Dan mampukah Wukong, Hayabusa, dan teman-temannya mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan Oni dan Dark Shadow? Kita akan lanjut ceritanya di next video dengan judul baru. Tapi, untuk judul organisasi Dark Shadow ini telah tamat.